warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati para pimpinan partai di tingkat pusat, di tingkat provinsi, dan di tingkat kota kabupaten. Para pembimbing UPA yang hadir pada hari ini dan yang online, mudah-mudahan kita semuanya dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya. Sebelum saya mulai, kita memohon dengan membaca Al-Fatihah untuk para sesepuh kita, para pendahulu kita yang telah terbukti mereka wafat dalam keadaan tetap berjuang dan berkorban untuk mencapai cita-cita. Allah yarham Ustadz Hilmi Aminuddin, Allah yarham Ustadz Rahmat Abdullah, Allah yarham Ustadz Makmur Hasanuddin, Allah yarham Ustadz Tajuddin Nur, Allah yarham Ustadz Umung Anwar Sanusi, Allah yarham Ustadz Tate Komarudin, Allah yarham Ustadz Nur Supriyanto, Allah yarham Ustadz Odet M. Daniel, Allah yarham Ustadz Taufik Ridho, dan masih beberapa yang lain. Alaihim Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ustaz dan ustazah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita merekatkan persaudaraan, memperkokoh persatuan. Dan sebelum kita membahas tentang tema ini, mungkin saya sedikit menyampaikan, mendefinisikan kemenangan itu akan lebih rumit kalau kita tidak tahu apa yang kita inginkan dan kita tidak tahu sedang di mana. Setahu saya, mungkin karena saya kurang mengikuti perkembangan persepak bolaan, bagi bangsa Indonesia masuk dalam pertandingan tingkat dunia itu kemenangan, meskipun tersisih di awal. Jadi ikut saja dalam pertandingan Piala Dunia itu sebuah kemenangan. Tentu kalau kita melihat tujuan dan cita-cita kita, salah satu yang menggambarkan adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada tentang Ramadan, yaitu lis-shaimi farhatan. Orang yang saum itu punya dua kegembiraan. Farhatun hina yuftir, gembira saat berbuka. Wa farhatun hina yalqarabbah, dan gembira saat bertemu dengan Tuhannya. Dan kita lihat di sini ada dua kegembiraan, atau kalau dalam bahasa populer kaum muslimin ada dua kemenangan. Kemenangan yang pertama saat berbuka. Mungkin kalau kita berjuang selama 5 tahun kemarin, itu berbukanya adalah pada saat ditetapkan oleh KPUD. Itu berbuka. Dan mungkin berbukanya lagi, masih panjang lagi terkait dengan Idul Fitrinya. Karena jangankan Idul Fitri, Ramadan aja belum ketemu untuk tahun ini. Bagi kita, berbuka ini situasi dan kondisinya tergantung pada perasaan dan keyakinan kita terkait dengan gembira yang kedua. Yaitu gembira saat bertemu dengan Allah, bertemu dengan Tuhan. Mungkin
Kalau saya gambarkan, saya dulu waktu masih muda itu suka mengejar buka bersama. Kira-kira kalau saat buka bersama, itu makanan yang tersedia terserah kita atau terserah panitia? Terserah panitia. Kalau misalnya saya ketika dalam urutan dapat bungkusan tertentu, tetangga kanan saya bungkusan yang lain, tetangga kiri sebelum saya bungkusan yang lain, ketika saya lirik kok bungkusan saya berbeda. Apakah saya kemudian memberikan praduga, wah ini kerjasama dengan panitia. Ini panitia kayaknya dendam sama saya. Sehingga bungkusan saya kurang bagus, bungkusan yang sebelah lebih bagus. Padahal ketika saya buka bungkusannya, ternyata isinya daging panggang. Yang sebelah itu bungkusannya lebih indah, ternyata hanya nasi doang. Karena jangan buru-buru melihat bungkusnya. Buka dulu. Kalaupun sudah dibuka, ternyata nilainya berbeda atau bentuknya berbeda. Jangan buru-buru buruk sangka. Karena belum tentu itu niatan panitia. Karena memang takdirnya saya duduk di situ. Saudara-saudara sekalian, pun Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah mulai mendengar ya keputusan-keputusan di tingkat PPK. Dan suasana itu kadang-kadang ya mirip-mirip kayak buka bersama. Situasinya tergantung pada bagaimana kita memandang kehidupan ini. Kita tadi disebutkan kalau tidak salah di pantun pertama oleh MC, semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfud. Yang membagi itu Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Kalau yang membagi itu Allah Subhanahu wa taala, ketika sudah terjadi tadi, kemudian kita mengatakan, ya Allah, saya sudah saum dari mulai terbit fajar. Dan alhamdulillah sampai selesai ya Allah, saya bersyukur padamu ya Allah bisa melaksanakan saum ini, mudah-mudahan nanti bisa bertemu denganmu ya Allah dalam keadaan bergembira, engkau tersenyum melihat aku ya Allah. Kira-kira kalau suasana batin seperti itu, kemudian di depannya itu hanya segelas air bening, bahagia enggak? Bahagia. Kalau di depannya segelas jus durian, bahagia enggak? Bahagia, enggak pakai juga. Tapi apapun yang di depan kita tetap akan bahagia. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian Allah Subhanahu wa taala, ternyata dalam konsep perjuangan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dengan dua kegembiraan ini, dua kemenangan ini. Kemenangan yang pertama disebut oleh Allah dengan Al-Fawzul Azim, keberuntungan yang besar, yaitu dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, selamat dari siksaan dan masuk ke dalam surga. Dzalikal fawzul azim. Itulah keberuntungan yang besar. Dan ada yang lain, wa ukhra tuhibbunaha. Ada yang lain kalian lebih mencintainya, kalian mencintainya. Bahkan kadang-kadang saking cintanya kepada wa ukhra ini, mohon maaf, wa ukhra ini bukan yang lainnya ya, jangan diterjemahkan yang lainnya. Saking cintanya dengan wa ukhra ini sampai kadang-kadang lupa dengan al-fawzul azim, bahkan seolah-olah kita melupakan ampunan Allah, selamat dari siksa, melupakan surga Allah Subhanahu wa taala karena mengejar wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib. Padahal bahasanya pun wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau saya sedikit petakan, kira-kira begini. Ada kemenangan teragung dan syaratnya mudah, iman dan perjuangan. Untuk mendapatkan ini, iman dan perjuangan, alhamdulillah kita sudah berjuang.
Alhamdulillah perjuangan kita landasi keimanan. Bener gak? Wahai para caleg yang belum ditakdirkan jadi dan tim sesnya. Wahai para caleg yang ditakdirkan jadi dan tim sesnya. Mudah-mudahan semuanya telah berjuang dan berkorban dengan landasan keimanan ingin mendapatkan al-fawzul azim, keberuntungan yang besar. Mudah-mudahan ini akan kita dapatkan nanti. Karena itu hasilnya apapun kita nikmati. Ini kalau saya bahasakan ini adalah visi abadi. Dalam situasi dan kondisi apapun jangan lupa. Yang kedua, ada tahapan-tahapan dalam mencapai visi abadi ini. Dan setiap tahapan ada capaian-capaiannya. Nah, capaian-capaian ini saya sebut dengan visi antara. Kalau saya bayangkan, semua kita kan pasti berjalan menuju Allah. Benar gak? Dan berjalan menuju Allah itu dalam bahasa kita disebut dengan taqarrub ilallah. Mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah itu kalau mengandalkan kerja kita sendiri terbatas. Sebab usia kita terbatas. Karena itu kondisikan keluarga kita sehingga pada saat kita meninggal dunia kita masih didorong oleh keluarga kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keluarga yang kita tinggalkan terus beramal kebaikan dan itu mendorong kita untuk tetap mendekat kepada Allah meskipun sudah tidak bisa beramal lagi. Kalau cuma keluarga terlalu sedikit. Karena itu libatkan masyarakat untuk berbuat baik. Beri peluang masyarakat untuk bisa berbuat baik. Sehingga pada saat kita meninggal nanti yang mendorong kita untuk mendekat kepada Allah bukan sedikit tapi banyak orang. Dan ternyata untuk menyadarkan masyarakat itu tak mudah. Kata pepatah, mata yatimul bunyan idza kunta banihi wa ghairuka yahdimu. Kapan bangunan selesai kalau kamu bangun yang lain merusak? 1000 yang bangun khalfahu hadimun kafa. 1000 yang bangun di belakangnya 1 yang merusak cukup. Fa kaifa bibanin khalfahu alfu hadim. Gimana kalau yang bangun 1 yang merusak 1000? Karena itulah maka diperlukan otoritas. Agar pintu-pintu keburukan ditutup oleh yang punya otoritas. Pintu-pintu kebaikan dibuka lebar-lebar sehingga masyarakat tercerahkan dan akhirnya melakukan kebaikan demi kebaikan. Ternyata dalam pengalaman di pemilu kemarin itu hampir yang benar-benar memilih dan memilihnya karena benar-benar ingin berkontribusi untuk kejayaan NKRI itu enggak banyak. Artinya proses pendidikan kita memang belum berhasil secara baik. Dan ternyata dalam survei kata data mengatakan ternyata bangsa Indonesia yang enggak tamat SD itu lebih sedikit atau lebih banyak? Lebih banyak. Ternyata tingkat pendidikan masyarakat kita itu memang seperti itu. Karenanya ketika ada, tadi kata Pak Presiden, sirup. Tapi kayaknya tidak rasa oren sirupnya. Karena kalau sirup rasa oren rasanya seger insya Allah. Tidak berarti rasa yang lain tidak, ini bukan masalah sirup ya. Sekali menggunakan Allah Subhanahu wa taala karena itu mungkin enggak capaian-capaian perjuangan kita ini coba kita kalkulasi dan kita gunakan untuk mendidik masyarakat. Sehingga nanti pemilu yang akan datang, insya Allah mereka akan memilih bukan karena dikasih amplop, apalagi nggak ada isinya. Tapi memilih karena benar-benar sebagai sebuah tanggung jawab. Sebagai bangsa Indonesia ingin menjadikan negara kesatuan Republik Indonesia mencapai cita-citanya. Apa cita-cita bangsa Indonesia? Cita-cita bangsa Indonesia itu yang saya pahami
termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea pertama berbunyi bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Artinya bangsa Indonesia punya tekad. Bukan hanya menghapuskan penjajahan di Indonesia, tapi di atas dunia ini harus terhapuskan. Kalau hari ini saudara-saudara kita di Palestina, yang dulu ketika kita merdeka, mereka yang awal-awal mengakui kemerdekaan Indonesia, dan hari ini mereka terjajah, maka kita punya pertama hutang budi. Pertama kita punya amanat konstitusi untuk menghapuskan penjajahan ini dari muka bumi. Dan ternyata bangsa Indonesia untuk menghapuskan penjajahan dari tanah air sendiri itu prosesnya panjang. Mereka berjuang kurang lebih 350 tahun lebih ya, untuk merdeka. Makanya kalau saya secara pribadi tidak mengatakan bangsa Indonesia dijajah selama 350 tahun. Tapi bangsa Indonesia bangsa pejuang yang berjuang selama 350 tahun lebih untuk merdeka. Saya yakin rasanya berbeda ya. Kalau kita dijajah 350 tahun dengan kita mengatakan bangsa Indonesia berjuang selama 350 tahun lebih. Beda ya rasanya ya? Beda. Kita katakan begitu karena nyatanya tidak pernah sepi dari perjuangan. Sejak penjajah datang ke Nusantara, perjuangan tetap ada sampai kemudian diraih kemerdekaan. Sampai sekarang perjuangan itu ada. Dan itu digambarkan di alinea kedua bahwa perjuangan pergerakan kemerdekaan telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Itu perjuangan panjang. Namun subhanallah, tawaduknya para pendahulu kita, semua itu hanya mengantarkan ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Sementara kemerdekaannya sendiri itu adalah atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Itulah proklamasi 17 Agustus tahun 1945. Setelah kita merdeka, bersatu dan berdaulat, punya pemerintahan sendiri, maka perjuangan berikutnya, dan inilah perjuangan kita pada hari ini dan seterusnya, adalah kemudian daripada itu untuk membentuk satu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa agar kita punya pemerintahan yang kuat, pemerintahan yang melindungi rakyatnya, pemerintah yang melindungi wilayahnya, pemerintah yang memajukan kesejahteraan umum, bukan mensejahterakan sebagian orang dengan merugikan kepentingan umum. Pemerintah yang benar-benar mencerdaskan kehidupan bangsanya, bukan memperbodoh. Sehingga dengan pemerintahan yang kuat, rakyat yang cerdas, rakyat yang sejahtera, rakyat yang merasa terlindungi, maka bersama-sama bahu-membahu dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dan dalam mars kita sebutkan menata Ibu Pertiwi, mencipta peradaban mulia. Sekali lagi, kita ingin menata Ibu Pertiwi ini agar benar-benar punya pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk majukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa agar bangsa Indonesia benar-benar ikut tampil di tataran global, membangun peradaban mulia, peradaban tanpa ada penjajahan. Landasannya adalah kemerdekaan. Peradaban yang membangun kerjasama antar semua pihak. Nggak ada yang punya mental menjajah negara yang lain sehingga terjadi perdamaian abadi.
Dan akhirnya kerjasama itu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga dunia. Dan itulah peradaban mulia dan itulah rahmatan lil alamin. Ustaz dan ustazah sekalian pun Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini semuanya visi antara untuk mengantarkan kita agar lebih dekat kepada Allah. Kalau nanti kita sudah bisa membangun sebuah peradaban mulia, semuanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak ada fitnah lagi di muka bumi ini, enggak ada yang mengganggu keyakinan orang. Maka insya Allah yang mendorong kita untuk mendekat kepada Allah itu banyak banget. Sehingga kita sudah meninggal dunia tetap mendekat kepada Allah. Sehingga kita berpeluang untuk melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di surga. Karena sekali karena Allah Subhanahu wa taala kita perlukan adalah para pahlawan. Dan alhamdulillah PKS dengan program upahnya itu mudah-mudahan upah-upah yang ada unit pembinaan anggota melahirkan para pahlawan. Amin. Pahlawan tentu berbeda dengan masa-masa zaman dahulu pekerjaannya, tapi karakternya sama. Pahlawan itu tidak harus tercatat namanya. Yang menyertai Pangeran Diponegoro banyak luar biasa, yang tercatat hanya sedikit. Yang menyertai Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat banyak, dan yang tercatat hanya sedikit. Yang menyertai Sultan Hasanuddin banyak, dan yang tercatat hanya sedikit. Dan mereka tidak, mungkin kalau dalam bahasa saya, tidak pundung fisabilillah gara-gara nggak tercatat. Pundung fisabilillah. Kalau hari ini ada yang belum terpilih, kemudian karena nggak terpilih kemudian pundung fisabilillah, itu bukan mental pahlawan. Kalau hari ini yang terpilih kemudian yang difikirkannya itu adalah bagaimana kembali modal, itu bukan pahlawan. Yang sudah antum korbankan kemarin semuanya, yang sudah diperjuangkan, ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibatalkan dengan menyebut-nyebutnya, apalagi dengan menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Waspadalah, waspadalah. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan batalkan sedekah kalian itu bil manni, dengan menyebut-nyebut pemberian. Saya kemarin habis sekian miliar. Saya habis sekian juta. Khawatirnya penyebutan-penyebutan itu membatalkan sedekah kita. Membatalkan pengorbanan kita. Jangan merasa rugi yang tidak jadi. Dan jangan kemudian berpikir ingin kembali modal karena Anda tidak lagi berdagang. Tapi Anda berjuang dan berkorban untuk kejayaan negara kesatuan Republik Indonesia. Ustaz-ustaz sekalian pun Allah Subhanahu wa taala. Mental-mental pahlawan ini harus terus kita tempa. Dan Ramadan kali ini mudah-mudahan menyadarkan kepada kita bahwa kita semuanya pasti akan kembali kepada Allah. Pasti enggak? Pasti. Pasti enggak? Pasti. Dijamin kita semuanya akan kembali kepada Allah. Itu jaminan pasti. Cepat atau lambat? Lebih cepat lagi. Kita semuanya akan pasti kembali kepada Allah. Dan kalau kita nilai dengan nilai keimanan, orang beriman dan orang yang berilmu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika diangkat derajatnya, harusnya ketika naik itu memandang di bawahnya itu makin kecil. Makin kecil. Bener gak ya? Saya kira bener kok. Kalau saya naik pesawat itu, kalau pas masih persiapan untuk take off, itu dunia ini masih gede. Makin tinggi, dunia itu makin kecil kelihatannya.
Maha suci Allah yang berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan kalau cara pandang kita terhadap dunia belum kita perbaiki, khawatirnya kita terlena ketika capaian-capaian antara itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, satu tahapan dari tahapan-tahapan perjuangan kita telah kita lewati kemarin. Siapapun yang telah melibatkan diri dalam perjuangan dan pengorbanan dengan penuh ketulusan, itulah kemenangan hakiki. Sekali lagi, siapa yang turut dalam perjuangan dan pengorbanan dengan penuh keikhlasan, itulah kemenangan hakiki. Sementara hasilnya, capaian-capaiannya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dia ujian, maka apakah capaian itu membuat kita tetap menjadi pahlawan ataukah berubah? Jangan seperti yang Allah firmankan, ada yang mungkin kalau bahasa saya, caleg sudah berjuang, berkorban, kemudian ditakdirkan menang, Rabbi akroman, Tuhanku telah memuliakan aku. Kayaknya aku memang orang yang dekat kepada Allah, sudah melaksanakan sebab-sebabnya. Makanya Allah bila Allah muliakan aku, jangan, ibtalahu, Allah lagi mengujinya. Demikian juga yang belum jadi, jangan merasa Rabbi ahanan, Tuhanku menghinakan aku, enggak, Allah mengujinya. Ada seorang siswa yang masuk ruang ujian, kebetulan kursinya bagus, pengawasnya agak ramah. Tapi ada lagi yang masuk ruang ujian, kursinya pas nggak bagus, pengawasnya agak galak. Maka yang kursinya bagus dan pengawasnya ramah, terlena dengan suasana yang ada, lupa menjawab soal. Dan yang kursinya kurang bagus, meratapi nasibnya sampai lupa menjawab soalnya. Dua-duanya gagal. Karena soal itu pemberian. Yang diminta adalah jawabannya. Soal itu pemberian. Yang diminta adalah jawabannya. Makanya Rasulullah menyatakan, ajaban li amril mu'min. Ajaib urusan orang yang beriman. Ajib urusan orang yang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair. Urusan orang yang beriman itu baik semuanya. Karena itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalau mendapatkan kesenangan dia bersyukur, kalau kurang menyenangkan dia bersabar, dan dua-duanya baik. Boleh jadi yang jadi itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau nggak jadi mungkin stres. Makanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh jadi yang tidak jadi diselamatkan oleh Allah. Karena kalau jadi lupa diri. Makanya dua-duanya diselamatkan oleh Allah. Tinggal bagaimana kita mensikapinya. Kalau sikap kita baik, itu lulus. Kalau enggak baik berarti tidak lulus. Karenanya saudara-saudara sekalian, bukan Allah Subhanahu wa taala, perahu berlayar di air itu hal biasa. Tapi kalau air masuk perahu, waspadalah. Kita ini di dunia, itu memang nyatanya kita di dunia. Tapi kalau dunia sudah masuk ke dalam hati kita, waspadalah. Itu tanda mara bahaya. Kata lagu dulu, nggak mungkin cinta Allah dan cinta dunia bersatu dalam hati manusia. Ada yang hafal lagunya? Satu lihat. Allah tujuannya. Tuhan leraikanlah. Nah, saya cukup. Sekali modern Allah Subhanahu wa taala, cinta dunia itu kalau masuk dalam hati kita, biasanya cinta kepada Allah tergeser. Oke, saya tanya kepada bapak-bapak,
Pernah kecewa dengan istrinya? Pernah nggak? Oke. Kayaknya jawabannya ragu-ragu. Saya tanya ibu-ibu. Ibu-ibu pernah kecewa dengan suaminya? Nyaring jawabannya. Saya ingin tanyakan, kekecewaan itu biasanya karena dunia, karena ingin ketemu Allah. Dunia. Oke, bapak-bapak yang merasa pernah kecewa dengan istrinya, itu karena ingin masuk surga atau karena dunia? Boleh, kecewa itu hak segala bangsa. Tapi setahu saya, anak-anak itu ketika bermain-main, karena dunia mereka memang dunia mainan. Mainan itu paling berharga dalam dirinya. Dan dalam permainan itu anak-anak kadang-kadang ada yang nakal, ada yang jahat dan sebagainya. Tapi semarah-marahnya anak kepada temannya, 1 jam berikutnya main lagi. Saya ulangi lagi. Sebenci-bencinya seorang anak dalam permainan, 1 jam berikutnya main lagi. Kita digambarkan oleh Allah dunia ini laibun walahun. Ada yang ayat yang lahun walaib dibalik ada. Tapi rata-rata begitu. Cuma anehnya. Permainan sudah selesai. Tapi hari ini masih susah tersenyum. Padahal kita mau masuk bulan Ramadan. Perasaan-perasaan gak enak itu masih disimpan saja. Sakit hati dirawat. Saya juga heran kok. Kalau kakinya sakit segera diobati. Telinga sakit segera diobati. Ini hatinya sakit dirawat. Bahkan ditumbuh suburkan sampai mau dibawa mati. Apa sebetulnya? Apa sebetulnya? Kira-kira kalau mempertahankan sakit hati itu tambah kaya enggak? Kalau mempertahankan sakit hati tambah sehat enggak? Kira-kira kalau kita mempertahankan sakit hati akan jadi anggota dewan enggak? Terus apa untungnya itu dipelihara? Apa untungnya itu dijaga-jaga terus? Rasulullah SAW pernah menceritakan ada seorang yang dijamin masuk surga. Itu ternyata orang ini punya kebiasaan sebelum tidur dia mengingat saudara-saudaranya dan yang pernah menyakitinya, yang pernah menghinanya, yang pernah ini, dimaafkan semuanya. Karenanya Ustaz sekali menurut Allah Subhanahu wa taala, kita sebelum Ramadan kita lupakan peristiwa-peristiwa yang lalu. Namanya juga orang lagi berlomba, lagi berlari kencang tanpa sadar mungkin kakinya menginjak saudaranya, ada yang sikunya nempel di saudaranya, ada yang menggesek saudaranya. Semuanya itu lupakan semuanya. Mari kita rekatkan persaudaraan kita. Kita kuatkan persatuan kita karena hari ini bukan capaian satu-satunya. Ini baru capaian antara. Dan boleh jadi yang kita anggap buruk ternyata baik. Dan belum tentu yang kita anggap itu ternyata benar-benar baik. Seseorang kalau hidup dalam keluarganya dicintai ayah dan ibunya. Dan dia pun mencintai ayah dan ibunya baik atau buruk. Tapi ternyata itu jalan Nabi Yusuf dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya. Dibuang ke sumur itu baik atau buruk? Buruk. Tapi ternyata dari sumur itulah beliau bisa masuk istana. Coba kalau beliau nggak masuk sumur, kira-kira ceritanya gimana? Susah masuk ke istana. Bukan keluarga istana, nggak punya sambungan istana, tapi penyambungnya adalah sumur.
Karena beliau dibuang ke sumur, ada pedagang yang datang ngambil air, dapat Nabi Yusuf, dijual ke Mesir, yang membeli orang istana. Masuklah ke dalam istana, hidup di istana, menikmati kenikmatan-kenikmatan istana, baik atau buruk. Baik. Tapi ternyata itu jalan untuk ke penjara. Oke, masuk penjara kan? Iya. Kata Kang Suman, enggak, cuma di sel. Maaf kan? Karena kalau penjara melalui pengadilan kata beliau. Ini langsung masuk sel. Dan Nabi Yusuf alaihissalam subhanallah ketika masuk sel enggak meratapi nasibnya. Saya sudah berbuat baik, saya sudah taat kepada Allah, saya sudah begini, kok masih di penjara juga? Enggak. Alhamdulillah. Salah seorang pimpinan kita, Ustadz Lutfi Hasan Ishak, meskipun beliau di penjara, tapi ternyata beliau bisa mengubah penjara itu menjadi pesantren tahfidzul Quran. Gak usah meratapi nasib. Itu yang Allah berikan, manfaatkan. Berikan jawaban yang benar, jangan meratapinya, karena ratapan itu bukan jawaban. Dan rupanya setelah dari penjara itu, ternyata penjara itu jalan bagi Nabi Yusuf untuk kembali ke istana dan punya otoritas di istana. Tentu saya nggak nanya lagi baik atau buruk, karena ceritanya sudah selesai. Karenanya boleh jadi kalian mencintai sesuatu dan sesuatu itu buruk untuk kalian, dan boleh jadi kalian membenci sesuatu dan sesuatu baik untuk kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu, kalian gak tahu. Karena itu apapun yang menimpa kita, yang jadi jangan jumawa. Tadi diingatkan, jangan lupa perjuangan saudara-saudara kita, para saksi. Saya masih ingat di PD saya itu menjelang pemungutan suara, karena masih ada kekurangan dana untuk saksi. Itu luar biasa, ibu-ibu, bapak-bapak, hampir setiap anggota itu gak lepas dari 1 juta minimal untuk kontribusi bagi pemenangan untuk merawat suara kita. Jangan dilupakan. Dan yang kalah jangan merasa menyesal. Karena kita sudah berjuang, kita sudah berkorban, dan itu kemenangan hakiki. Karenanya kalau perahu berlayar di air itu biasa. Tapi kalau air sudah masuk ke dalam perahu, waspadalah, waspadalah. Berbahaya. Kita hidup di dunia, memang realitasnya kita di dunia. Tapi kalau dunia sudah masuk ke dalam hati kita, akan muncul banyak penyakit-penyakit yang lainnya. Dengki, iri, prasangka buruk, dendam, itu semuanya landasannya karena dunia sudah masuk ke dalam hati kita. Saya sekali mengucapkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya hanya mengingatkan. Kita sering membaca, ya Allah, Engkau pemilik kekuasaan. Kau berikan pada siapa yang kau kehendaki. Kau cabut dari siapa yang kau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang kau kehendaki. Engkau hinakan siapa yang kau kehendaki. Biyadikal khair. Di tanganmu ya Allah segala kebaikan yang kau berikan kepada kami. Kalau kami dulu engkau kasih kekuasaan, terus kamu cabut, biyadikal khair. Sekarang kamu kasih, biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Karena itu sekalian yang menolak Allah Subhanahu wa taala, apapun hasil perjuangan kita hari ini tidak boleh mengubah orientasi dan tidak boleh mencederai persaudaraan kita. Dan karena itulah maka setelah kita mengatakan bahwa semua hasil itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Maka kita kuatkan orientasi kita. Sesungguhnya engkau tahu bahwa hati ini telah berpadu, berhimpun dalam naungan cintamu, bertemu dalam ketaatan, bersatu dalam perjuangan, menegakkan syariat dalam kehidupan.
Sesungguhnya engkau tahu bahwa hati ini telah berpadu, berhimpun dalam naungan cintamu, bertemu dalam ketaatan, bersatu dalam perjuangan, menegakkan syariat dalam kehidupan. Kita berhimpun dalam pantai ini karena kita ingin mencintai Allah Subhanahu wa taala dan dapat cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin taat kepada Allah, kita ingin berdakwah di jalan Allah, kita ingin berjuang untuk membela ajaran Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan sampai hasil-hasil perjuangan ini mengubah orientasi perjuangan kita. Jangan sampai cinta dunia kita mengalahkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah orientasi ini kita jaga, kita pelihara, bahwa kita berhimpun karena cinta Allah, kita bertemu karena taat kepada Allah, kita bersatu karena berdakwah di jalan Allah, dan kita berikrar untuk terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita mohon kepada Allah, yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala, agar Allah memperkuat ikatan kita, agar cinta kita semakin abadi, agar jalan-jalan untuk mendekat kepada Allah semakin terbuka. Jangan karena hasil perjuangan lantas kita terhalang melakukan banyak kebaikan. Jangan sampai karena hasil perjuangan kemudian apa yang kita lakukan kita hapus sendiri. Sekali mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita berharap hati kita terus bercahaya karena cahaya yang Allah berikan kepada kita yang gak pernah redup. Cahaya yang menyimpakkan cinta dunia dari hati kita. Bahwa dunia kita genggam itu memang perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan sampai masuk dalam hati kita. Mudah-mudahan dada kita akan lapang karena kita yakin yang di tangan Allah jauh lebih baik daripada apa yang di tangan kita. Dada kita akan lapang karena kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang hasil-hasil semuanya kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasrah suduraha bi faidil imani wa jamil tawakkul alaih. Dan mudah-mudahan kita tetap mengenal Allah Subhanahu wa taala selama hidup kita, dan pada akhirnya kita wafat dalam puncak prestasi iman dan amal soleh kita, puncak prestasi perjuangan kita, yaitu wafat dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu apapun hasil perjuangan, jangan sampai melunturkan semangat kita untuk berjuang dan berkorban. Jangan sampai merusak persaudaraan kita sehingga kita bercerai-berai, dan naudzubillah min dzalik, kalau kita sudah bercerai-berai dan meninggalkan perjuangan, bagaimana mungkin kita wafat dalam puncak perjuangan dan pengorbanan kita. Karena itu sekali mengenal Allah Subhanahu wa taala, saya tutup dengan ungkapan rekatkan persaudaraan, kokohkan persatuan. Bersama PKS kita menata Ibu Pertiwi, mencipta peradaban mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.